Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa menolong diri kita sendiri, tentunya dengan berbagai cara yang sudah terbukti dan juga pernah diikuti oleh banyak orang. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membagikan presentasi yang dengan judul ya, 3 hal yang harus dipenuhi agar tahan terhadap stres. Dan ini memang sengaja saya berikan untuk memberikan kepada teman-teman sesuatu hal yang mungkin bisa teman-teman ambil dalam bagaimana kehidupan teman-teman sehari-hari. Salah satu yang paling penting memang adalah pertama kali kita menciptakan rasa aman ya. Di mana rasa aman itu bisa kita dapatkan jika kita merasa lingkungan kita aman, tempat tinggal kita aman, orang-orang yang kita temui juga bisa memberikan rasa aman tersebut. Hal ini akan meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Sebenarnya banyak orang yang bertanya seperti apa contohnya kalau di dalam lingkungan kita. Tidak usah jauh-jauh, kita bisa melihat lingkungan kita yang paling dekat. Contohnya keluarga kita. Kalau keluarga kita itu, orang tua kita misalnya, tidak memberikan rasa aman kepada kita, membuat kita merasa seperti orang yang tidak mampu ataupun jadi takut gitu ya. Dalam kondisi tersebut, maka kita akan lebih mudah stres dibandingkan kalau kita memiliki rasa aman di dalam rumah kita sendiri. Begitu juga di dalam hubungan suami istri. Orang yang seringkali mengalami banyak masalah, seringkali juga dikaitkan dengan ketidakadaan rasa aman yang terjadi. Kalau kita melihat misalnya kalau perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, itu tentunya juga tidak akan tahan terhadap situasi stres yang lebih berat lagi. Karena di dalam rumahnya, di dalam lingkungan yang paling dekatnya saja, dia mengalami suatu gangguan atau masalah. Yang selanjutnya adalah rasa puas. Nah, rasa puas ini sebenarnya jika kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita akan merasakan lebih puas terhadap kehidupan ini dan itu akan memberikan rasa aman juga serta meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Nah, menarik nih pertanyaannya. Kalau misalnya kebutuhan dasarnya itu tiap orang berbeda, bagaimana, Dok? Yang paling penting sebenarnya buat kita adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan kebutuhan ini. Karena kebutuhan ini sendiri merupakan kebutuhan dasar. Kalau waktu di zaman saya SD dulu, kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan dulu ya, pangan, sandang, dan papan. Jadi artinya kita cukup makan, ya kita cukup makan lah. Intinya kita kebutuhan makan kita terpenuhi. Kemudian kita punya pakaian yang bisa membuat kita aman, tertutup aurat, dan juga kita tuh layak gitu ya. Jadi pakaian kita tuh cukup layak. Kita tidak perlu mewah, tapi layak. Dan yang ketiga adalah tempat berlindung. Nah, kalau kita penuhi ketiga ini, maka kita akan lebih puas dengan kehidupan kita, dan kita akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada kehidupan kita. Ini yang membuat kita akan lebih mudah menghadapi stres kalaupun ada, dan daya tahan kita akan meningkat kalau misalnya kondisi itu terjadi. Jadi kalau buat teman-teman yang merasakan bahwa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, misalnya dia nggak tahu besok mau makan apa, kemudian juga tempat tinggalnya misalnya di kolong jembatan. Kalau orang dulu di zaman saya tuh pokoknya kalau yang miskin tuh benar-benar nggak bisa punya rumah tuh biasanya misalnya hidupnya di kolong jembatan seperti itu. Kemudian juga tidak punya pakaian yang layak gitu ya. Itu pastinya akan tidak aman, tidak nyaman, dan juga akan turun ya daya tahannya terhadap stres. Tentunya kalau kita juga belum makan, bagaimana kita bisa menghadapi situasi? Makanya orang seringkali mengatakan kalau dia lapar, itu pasti dia
akan lebih sulit menghadapi stresnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah connection atau keterhubungan. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, ya. Jadi kita merasa bahwa ketika kita hubungannya diputus oleh lingkungan ataupun oleh keadaan seperti misalnya pandemi kemarin, kita merasa bahwa kita menjadi terisolir dari dunia luar. Kenapa? Karena memang kepentingannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keterikatan, keterkoneksian kita dengan orang lain. Nah, ada yang memang harus menggunakan tatap muka ataupun physical touch ya, jadi hubungan yang fisik. Tetapi kalau lagi dalam kondisi pandemi tentunya akan sangat mempengaruhi buat dia. Nah, yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita tuh punya ya keinginan untuk tetap mempertahankan hubungan tersebut, tetapi tidak perlu sampai mengorbankan misalnya keselamatan dan kesehatan kita. Jadi bisa kita menggunakan cara misalnya lewat media ya seperti kayak aplikasi komputer ataupun Zoom ataupun aplikasi di handphone atau video call seperti itu untuk tetap menjaga keterhubungan kita dengan orang lain. Tentunya tidak sama, tapi ketika kita mendapatkan rasa puas, maka kita akan meningkatkan daya tahan kita terhadap stres. Jadi teman-teman, demikian apa yang bisa saya bagi buat teman-teman semua berkaitan dengan bagaimana seri seni untuk menolong diri sendiri. Dan itu tentunya sangat diharapkan bisa dilatih dan dipenuhi. Salah satu hal yang paling sering saya tekankan adalah bagaimana kita punya perasaan ikhlas dan sabar terhadap situasi ini. Dan itulah salah satunya. Kalau kita punya kebutuhan yang banyak terhadap sesuatu hal, tentunya malah kita akan membuat diri kita stres sendiri. Maka penuhilah kebutuhan dasar yang cukup, tidak terlalu berlebihan, tetapi bisa membuatkan rasa nyaman dan aman buat kita. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.